Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kusuma Detya Brahmaseta Hermianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dengan nomor UKG 2019-0107-3966 di LPTK Universitas Negeri Medan. Saya adalah guru produktif otomotif di SMK Negeri 2 Sangatta Utara, mengampu mata pelajaran pilihan teknik kendaraan ringan di kelas 11 teknik bisnis dan sepeda motor. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, izinkan saya untuk melaksanakan uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang perawatan berkala. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita akan berdoa ya. Untuk berdoa kali ini silakan dipimpin oleh Rafiq. Rafiq silakan. Duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Baik, pagi. Terima kasih Rafiq sudah dipimpin berdoa. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa akan saya absensi terlebih dahulu. Langsung saja, yang pertama Ahmad Maulana. Oke, Ahmad Maulana Fauzi. Akbar Alatas. Hadir. Bagas Hadis. Hadir. Aprizal. Hadir. Rifki Ramadan. Oke, yang terakhir Wisnu. Hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perawatan berkala 10.000 km. Di mana untuk pertemuan sebelumnya kemarin ya, kita sudah membahas tentang perawatan berapa kilometer? 1000, betul sekali. Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi perawatan berkala 10.000 km. Lalu yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada saat servis berkala 10.000 km. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis langkah-langkah pemeriksaan komponen pada saat perawatan berkala 10.000 km. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu merekomendasikan perbaikan pada kerusakan yang terjadi ya, atau yang kalian temukan nanti ketika melakukan perawatan 10.000 km. Selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait alur pembelajaran ya, atau skema kita nanti pada saat pembelajaran. Yang pertama, nanti ada sedikit pengantar materi dari saya ya, ada beberapa video yang akan kalian tonton terkait materi pada hari ini. Yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok, di mana kalian nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, mendiskusikan sebuah permasalahan yang nanti akan saya tampilkan dan dicari pemecahannya ya. Setelah berdiskusi, kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan kelompok lain dipersilakan untuk memberi tanggapan, baik itu bertanya maupun memberi masukan. Selanjutnya setelah alur pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu terkait penilaian. Teknis penilaiannya di sini ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, dilaksanakan dengan cara saya memantau atau mengobservasi kalian selama di pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian pengetahuan,
yang akan dilaksanakan dengan tes tertulis, di mana nanti di akhir pembelajaran kalian akan mengerjakan evaluasi. Ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian ini diambil dari bagaimana nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Oke, baik. Baik, itu tadi teknis dari penilaian. Selanjutnya, sebelum memasuki ke materi pembelajaran, saya mau menunjukkan sebuah video terlebih dahulu. Nah, silakan ditonton dulu videonya. Baik, itu tadi sebuah video ya. Ada sebuah video yang tadi menunjukkan tentang apa? Tentang remblong ya. Ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan ya. Kecelakaannya tadi disebabkan karena remblong. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan dulu pemantik. Nah, yang pertama, apa fungsi perawatan berkala? Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perawatan berkala. Fungsinya apa tadi? Memperpanjang usia komponen. Selain itu, menjaga kondisi mobil dalam keadaan prima. Lalu, menjaga keamanan dan kenyamanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa saja macam-macam perawatan berkala? Ada yang tahu? Ganti oli itu termasuk macam-macamnya atau termasuk prosedurnya? Prosedur. Nah, ini macam-macamnya. Kemarin yang kita pelajari apa? Perawatan berkala berapa? 1000. Nah, jadi sebenarnya ada 4. Yang pertama perawatan 1000 daily check up, lalu perawatan 10.000 yaitu engine tune up, lalu perawatan 20.000, dan yang terakhir perawatan 40.000 kilometer ya. Oke, yang terakhir, bagaimana langkah-langkah perawatan berkala 10.000 kilometer? Ada yang tahu langkah-langkah perawatan berkala 10.000 kilometer? Belum ya? Baik, kalau belum, saya akan menunjukkan sebuah video. Video ini berisi tentang perawatan berkala 10.000 km. Silakan video ini diperhatikan dan dicatat langkah-langkah apa saja yang muncul pada video ini. Ya, jadi silakan siapkan alat tulisnya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Lalu perhatikan video dan mencatat apa yang ada di video. Baik, saya lanjutkan. Oke, silakan perhatikan videonya. Oke, itu tadi adalah video tentang perawatan berkala 10.000 km. Ya, mungkin sampai sini ada yang bisa menyebutkan
salah satu langkah yang ada pada video ini tadi. Silakan angkat tangan. Oke, Ramjidan. Pengecekan interior. Oke. Selain itu apa ada lagi? Rafiq. Pengecekan lampu-lampu. Pengecekan lampu-lampu. Baik. Jadi tadi semua sudah dijelaskan di video, sudah kalian catat juga semua. Setelah ini kita akan melaksanakan diskusi, ya, diskusi. Terkait apa? Untuk tugasnya sudah saya siapkan. Sekarang saya akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Jadi kelompok ini saya bagi secara heterogen, secara acak ya. Untuk kelompoknya yang pertama ada Zidan Arthur. Mana Zidan Arthur? Oke, lalu ada Ramzidan, ada Wisnu, Rifki Ramadan, dan Erwin. Untuk kelompok yang kedua yaitu Ahmad Maulana, Akbar Alatas, Fauzan Galuh, dan juga Maulana Fauzi. Untuk kelompok 1 silakan duduk di depan kanan, kelompok 2 di depan kiri, kelompok 3 di tengah depan, dan kelompok 4 di paling belakang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya dan menduduki tempatnya. Baik, sebelum memulai diskusi, saya akan membagikan dulu bahan ajar atau materi yang bisa kalian gunakan untuk literasi. Jadi saya bagikan ke per kelompok, tetapi bahan ajar ini sudah saya share di grup WhatsApp. Silakan mungkin yang kesulitan untuk membaca secara berkelompok, silakan membaca yang ada di grup WhatsApp. Menit. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Saya bagi dulu kelompok 2, 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Sudah dapat semua ya tiap kelompok ya? Oke. Saya jelaskan dulu terkait LKPD-nya. Yang pertama, seperti biasa di bagian depan, halaman depan ada penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Lalu di halaman kedua ada nama kelompok dan juga nama anggota. Silakan diisi. Lalu di bawahnya ada petunjuk pengerjaan LKPD ya. Kalian juga perhatikan di bagian alat dan bahan, bahwasannya di situ ditulis ada gadget dan juga jaringan internet. Ya, silakan untuk mencari sumber informasi gunakan HP dan internet yang kalian miliki. Di mana nomor 3 ini kalian diminta untuk mencari cara atau SOP melaksanakan pekerjaan pada perawatan 10.000 km. Ya. Untuk sumber SOP bisa kalian lihat di file manual book yang saya kirim lewat grup WhatsApp. Oke, baik. Kalau begitu silakan mulai mengerjakan LKPD-nya. Dalam sistem pelumasan itu ada 3 yang harus diperiksa. Yang pertama oli mesin, bagaimana cara pemeriksaannya? Itu oli mesin itu dengan cara memeriksa oli yang ada di dalam mesin tersebut. Nah, biasanya oli itu kalau sudah rusak warnanya hitam terus dia kental. Nah, cara memeriksa kita dengan menggunakan dipstick. Untuk yang kedua, filter oli mesin, bagaimana cara pemeriksa? Dilihat dari jauh jarak tempuhnya dan mengganti baru filternya. Bagian eksternalnya apa aja yang dicek? Ada karet pintu. Karet itu kenapa? Karet pintu itu dengan cara dicek kekerasannya dan diraba apakah karet itu ada keretakan atau enggak. Kalau misalnya ada di antara dua tersebut diganti. Baru apa lagi? Body. Body.
Bodi biasanya dilakukan pengecekan, yang dilihat itu kelecetannya sama kepeotan. Jadi ini roda dan ban ini apa saja gitu sih? Misalnya bal join roda. Apalagi satu lagi ada 4 setahu saya. Tekanan ban. Terus selanjutnya itu kalau nggak salah balancing roda. Dan berikutnya pemeriksaan bearing. Apa itu yang dimaksud dengan servis berkala 10.000 km? Ini benar suatu kegiatan servis yang dilakukan secara berkala dan sudah terjadwalkan dalam suatu kurun waktu yang relatif cukup lama atau setelah melewati beberapa kali melakukan servis rutin mobil. Siap. Tinggal tulis saja ini. Kenapa filter oli harus diganti secara periodik atau berkala? Kenapa filter oli harus diganti secara periodik atau berkala? Pertama kita harus tahu dulu fungsi dari filter oli. Yang paling utama adalah untuk menyaring kotoran, ya kan? Ketika dia dalam kondisi sudah lama, ya, paling tidak 6 bulan, 7 bulan, pasti kotoran itu berkumpul di saringan, ya kan? Nah, supaya tidak terjadi kebuntuan, makanya filter oli itu harus diganti. Jadi supaya dia lancar lagi, tidak menumpuk. Dan oli yang tersaring juga semakin bersih. Efek samping itu apa? Kalau misalnya diganti ini sudah bersih, tidak diganti lama sekali. Seumpama tidak diganti lama menumpuk. Ya, efek apa sih? Efek yang paling pertama muncul adalah kebocoran. Karena dia paling pertama setelah dia menumpuk lama pasti dia langsung bocor. Bocor karena dia sudah menumpuk, dia tidak bisa lari kemana-mana, akhirnya merusak silnya, keluarlah oli. Lama-kelamaan olinya habis, baru ke mesin, pistol hancur, pistol kering, terus pistol lecet, dan lain-lain. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan atau tadi? Ini setiap mesin itu menggunakan kental oli yang berbeda kan? Atau sama semua setiap mesin itu? Tekanan oli, Apa kekentalan? kekentalan ya. Untuk kekentalan itu berbeda. Kenapa berbeda? Yang pertama itu dilihat dari kompresinya. Semakin tinggi kompresinya, otomatis oli yang dibutuhkan semakin apa? Semakin cair. Ya. Karena seumpama diberi tebal, dia bisa macet. Ini apa namanya? Konsekuensinya paling pertama macet. Jadi makanya oli semakin cair. Contoh seperti mobil bensin dan mobil diesel, itu jelas berbeda. Mobil bensin dia lebih kental, tapi untuk mobil diesel dia lebih cair karena kompresinya berbeda. Jadi yang dibutuhkan oleh mesin itu berbeda-beda, tergantung dari rasio kompresinya juga. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini ya. Kenapa sistem pelumasan itu penting pada kendaraan? Baik. Yang pertama, cara kerja mesin itu kan banyak ya cara kerja mesin. Ada yang berputar, ya nggak? Ada yang berputar. Ada juga yang gerak naik turun atau transmisi. Ya. Komponen-komponen yang ada di dalam mesin itu otomatis kalau ada yang berputar dan ada yang turun pasti ada yang bersentuhan. Nah, ketika bersentuhan itu pasti terjadi yang namanya gesekan. Pelumasan ini, tadi pertanyaannya, kenapa pelumasan itu penting? Nah, karena ketika terjadi gesekan, untuk melindungi komponen yang ada di dalam mesin itu harus dilapisi dengan oli mesin itu supaya tidak tergores. Jadi ada lapisan pelumasnya untuk melicinkan. Cukup? Perencanaan. Oke. Untuk diskusinya tinggal 10 menit lagi. Jadi setelah ini kita persiapan untuk presentasi ya. Jadi silakan segera diselesaikan, yang belum selesai segera diselesaikan. 10 menit lagi kita presentasi. Oke,
jadi tadi sudah ditentukan untuk yang maju pertama kelompok 2. Jadi nanti ketika kelompok 2 presentasi, silakan kelompok yang lainnya memperhatikan dan mengamati. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan setelah kelompok 2 selesai presentasi ya. Silakan bertanya, apabila ada masukan silakan memberi masukan. Tapi sebelum kita masuk ke presentasi, saya ada sedikit permainan dulu supaya kita fresh ya, supaya tidak tegang ya habis berdiskusi. Kita bermain tebak gambar. Oke? Nah, ada sebuah gambar di sini. Ya. Kira-kira gambar apa ini? Apa? Ayam, ular, kuda, apa lagi? Jelas kuda loh. Jerapah. Oke, kita buka ya. Ternyata dia adalah bebek ya. Ternyata dia adalah bebek. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita presentasi. Silakan kita persilakan dulu kelompok 2. Sudah siap? Oke, silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Akbar. Baik, nomor 1, jelaskanlah yang dimaksud dengan perawatan berkala 10.000 km. Servis berkala 10 km, pengecekan dan pembersihan pada rem semua roda mobil. Selain itu akan dilakukan penggantian oli mesin, oli transmisi mobil, rotasi, ban menghilang, sporting, serta balancing. Nomor 2, jelaskan fungsi dari perawatan berkala 10.000 km. Jawaban 1. Agar kendaraan selalu dalam kondisi optimal dan selalu siap digunakan. 2. Agar biaya operasi hemat. 3. Keamanan dan keselamatan terjaga. 4. Untuk kerja dan kenyamanan yang hemat. Nomor 3. Carilah informasi mengenai perawatan berkala 10.000 km. Bagian sistem yang diperiksa, sistem penerangan dan kelistrikan bodi. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Maksud saya kelompok 2. Silakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Oh ya, saya. Oke, Desno. Ya, dari hasil presentasi kalian tadi kan di nomor 3 yang pada sistem penerangan dan kelistrikan bodi. Itu kan ada baterai. Nah, kalian itu di langkah-langkah pemeriksaan itu dengan menekan saklar kan? Nah, di baterai ini tidak ada saklar. Jadi bagaimana cara pengecekan pemeriksaan baterai ini? Baik, silakan dijawab nomor 2. Dengan cara visual. Dan jika untuk kalau mau ngecek cairan elektroliknya menggunakan hidrometer, kalau tegangan menggunakan multitester. Ya, jadi untuk mengecek baterai itu benar menggunakan yang pertama secara visual. Ya, kita lihat kondisi baterai. Yang kedua menggunakan multitester untuk mengukur tegangan. Yang ketiga menggunakan hidrometer untuk mengukur berat jenis cairan elektrolik. Oke, kalau begitu kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, sekian hasil dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Silakan kelompok 4 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sali dari Dirantara. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan perawatan. Kedua, interior aksesoris. Yang pertama audio, kedua auto mirror, 3 power window, door lock, sliding seat, AC. Cara pemeriksaannya mengoperasikan dengan menekan saklar. Ketiga, eksterior. Itu kan pintu, wheel lid, dan body. Itu diperiksa dengan secara visual.
Kedua, memeriksa interior dengan dites on off. Memeriksa kinerja, menyalakan lampu jauh dan dekat dengan on off. Membersihkan alat area kerja dan unit, melepas blender pivot. 5. Membuat laporan evaluasi hasil kerja, membuat laporan hasil perawatan berkala 10.000 km. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, silakan. Ketika dilakukan pemeriksaan stik oli pada mesin bertambah banyak dan warna agak putih, apakah penyebab terjadinya warna putih tersebut? Olinya bercampur air mungkin. Olinya itu Mungkin ada kebocoran pada sistem radiator yang masuk ke sistem pelumasan. Jadi harus dilakukan penggantian oli dan perbaikan pada radiator. Oke. Jadi tadi pertanyaannya oli berwarna putih. Ya, oli berwarna putih dan apa tadi? Oli berwarna putih apa tadi? Iya, berwarna putih ya. Oke. Oli berwarna putih itu kemungkinannya adalah sudah tercampur dengan air. Dengan air. Ada banyak kemungkinan. Yang pertama bisa saja terkena banjir. Oke, Prof. Jidan, sudah? Baik. Jadi sudah selesai presentasi kelompok 2. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Itu tadi presentasi yang kedua ya, dari kelompok 4. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 3 yang presentasi ketiga. Silakan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 dimulai. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Aprijal. 1. Jelaskan maksud dengan perawatan berkala 10 km. Yaitu adalah pemeliharaan dan pengecekan atau pembersihan pada rem di semua roda mobil. Selain itu juga akan dilakukan menggantikan oli mesin, menggantikan oli transmisi, rotasi ban menyilang sporting, serta balancing. 2. Jelaskan fungsi dan perawatan berkala 10 km. Jawabannya membantu kendaraan Anda bertahan lebih lama. Perawatan mobil secara rutin akan menjaga kondisi mobil, terlebih jika servis menyeluruh yang mencakup keseluruhan mesin mobil. 4. Membersihkan alat, area kerja dan unit. Bersihkan ruang mesin dan mengembalikan tools kembali ke tempatnya. 5. Membuat laporan evaluasi hasil kerja, membuat laporan hasil perawatan berkala 10.000 km. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Satu pertanyaan. Silakan Akbar. Gimana cara pemeriksaan roda dan ban? Bagaimana pemeriksaan roda dan ban? Silakan. Dengan cara menggoyangkan dari kedua sisi ban. Jika terjadi kerusakan segera diganti. Menggoyangkan dari kedua sisi ban. Menggoyangkan ban itu berarti untuk memeriksa apa? Bal join. Oke. Selain roda dan ban kan ada lainnya tuh selain bal join. Ada apa lagi kira-kira? Tekanan udara dalam ban. Tekanan udara, lalu Alur ban. alur ban. Balancing roda, Pak. Balancing roda. Oke. Cukup Akbar. Baik. Silakan ditutup karena sudah satu pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kita lanjutkan yang terakhir presentasi dari kelompok 1. Ya, kita persilakan untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskanlah yang dimaksud dengan perawatan berkala 10.000 km. Jawabannya, periode servis paling cepat karena dilakukan penggantian oli mesin kendaraan. Penggantian oli diikuti juga penggantian filter oli. Perawatan ini juga dianjurkan penggantian oli 10.000 km sekali atau 6 bulan sekali. Yang kedua, jelaskan fungsi dan perawatan berkala 10.000 km. Jawabannya, untuk mengecek berbagai komponen pada kendaraan agar kendaraan dalam kondisi optimal. Membersihkan alat area kerja dan unit. Membersihkan dan merapikan alat dengan rapi dan melepaskan fender cover. 5. Membuat laporan evaluasi hasil kerja. Membuat laporan hasil perawatan berkala 10.000 km. Ya, sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, silakan yang mau bertanya. Oke, Afrizal. Ya, silakan. Bagaimana cara mengetahui level oli pada kendaraan? Ya, akan Saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui level oli pada kendaraan? Silakan dijawab. Ya, dengan cara dilihat dengan dipstick. Oke, jadi di dalam ruang mesin itu ada stick oli ya, stick oli. Itu kita bisa melihat seberapa banyak oli yang ada di mesin kita melalui stick itu. Biasanya di stick itu ada tanda ya. Ada tanda full, ada tanda dibengkokkan, ada tanda garis 2, itu beda-beda. Ya. Tapi yang jelas kondisi jumlah oli yang sesuai adalah ketika dia berada pas di tandanya. Oke, bagaimana? Siap. Oke. Baik, sudah satu pertanyaan, silakan diakhiri. Ya. Sekian dari kelompok kami, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Kita beri kelas dulu untuk kelompok kami. Baik, tadi sudah presentasi semua ya, 4 kelompok semuanya sudah presentasi, sudah bertanya jawab semua ya. Untuk pengerjaan LKPD juga sudah mendekati sempurna ya kalian ya. Jadi tadi banyak pertanyaan terkait bagaimana cara pemeriksaan, bagaimana cara prosedur apa saja yang diperiksa ya tentang perawatan berkala 10.000 km. Tentang apa yang tadi di awal kita saksikan, sebuah video ya. Ada sebuah mobil kecelakaan disebabkan oleh remblong ya. Nah, jadi kira-kira ada hubungannya tidak dengan perawatan berkala? Ada yang bisa menghubungkan apa? Pengecekan harian, Pak. Pengecekan harian. Tadi sudah dibahas juga pada saat presentasi tujuan dari perawatan berkala 10.000 km apa? Ada menjaga keamanan dan kenyamanan pengemudi. Oke. Jadi tadi sudah kita pelajari yang pertama ada tujuannya perawatan berkala, ada apa itu perawatan berkala dan juga langkah-langkah servis atau perawatan berkala 10.000 km. Ya. Sekarang kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Tadi kita mempelajari tentang tujuan dari perawatan berkala 10.000 km. Ada yang tahu apa tujuannya tadi? Oke, Ahmad Maulana Fauzi. Satu, mengoptimalkan kerja kendaraan, Pak. Ya. Oke. Menambah umur kendaraan komponen. Oke. Baru ketiga, menjaga keamanan dan kenyamanan pengemudi. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mengerjakan evaluasi ya, di mana ini adalah salah satu penilaian pengetahuan ya dengan cara tes tulis. Jadi silakan selama 10 menit mengerjakan evaluasi ini ya. Silakan dikerjakan. HP-nya silakan disimpan semua. Lalu penanya disiapkan. Dikerjakan selama 10 menit. Ini saya bagikan dulu. Oke. Sudah semua? Sudah ya? Sudah 10 menit. Sekarang silakan asesmennya, silakan lembar asesmennya di estafet ya, di estafet dikumpulkan. Oke, sudah semua ini ya? Oke,
selanjutnya untuk asesmen kalian ini akan saya nilai. Setelah saya nilai, nilainya akan saya share di grup kelas ya. Di grup kelas. Nanti bagi yang nilainya masih di bawah 75, silakan kalian membuka bahan ajar. Ya, bahan ajar yang sudah saya share kemarin itu silakan dibuka, kalian buat rangkuman dari bahan ajar tersebut ya. Buat rangkuman dan buat kesimpulan dari bahan ajar tersebut. Setelah itu saya juga mau menginformasikan, saya share sebuah link di grup kelas kita, adalah sebuah link tentang apa saja item-item pada regular maintenance ya. Selanjutnya silakan kalian HP-nya dikeluarkan lagi dan silakan men-scan QR code yang ada di depan. Ini adalah QR code untuk refleksi bagi kalian. Silakan nanti masuk ke Google Form-nya, mengisi biodata, lalu mengisi refleksi dan dikirimkan. Silakan saya beri waktu 3 menit untuk mengisi refleksi. Sudah semua isi link refleksi? Ya. Oke, sudah. Dengan begitu kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Jangan lupa juga karena ini adalah pertemuan terakhir kita, persiapan untuk minggu depan saya akan mengirimkan kisi-kisi terkait ujian semester ya. Sekali lagi saya mau sedikit memberikan apa ya, gambaran ya. Sekali lagi kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita bisa mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi sebagai mekanik. Mungkin itu saja pesan dari saya. Selanjutnya sebelum mengakhiri, seperti biasa kita berdoa dulu. Untuk doanya silakan dipimpin oleh Kaisar. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kaisar. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, telah bersemangat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekali lagi kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk kelasnya saya akhiri di sini. Apabila saya ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat